tadi saya sudah tuliskan di makalah yang baru yang saya revisi. Dasar hukumnya adalah ayat terpanjang di surat Al-Baqarah itu membahas tentang perintah untuk mencatat utang dan harus ada saksi dan juga jangan mengurangi hak orang lain, dan yang keempat tidak boleh mempersulit. Dari As-Sunnah itu ada dua hadis. Yang pertama, ada sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam bayar utang. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba. Kemudian dalam qardh ini ada rukun dan syarat. Menurut mazhab Syafi'i dan mayoritas fuqaha, rukun qardh ada 4. Yang pertama adalah mukrid. Mukrid ini adalah pemberi pinjaman. Kemudian yang kedua rukunnya adalah mustaqrid, adalah peminjam. Kemudian rukun yang ketiga adalah marfut alaih atau objek pinjaman, harus berupa harta yang dapat dinilai dan jelas jumlah serta jenisnya. Kemudian yang keempat adalah sighoh atau ijab qabul, pernyataan dari peminjam dan juga orang yang meminjami dan juga orang yang meminjamkan. Kemudian dalam qardh ini juga ada syarat-syarat sah dan keabsahan akad. Yang pertama adalah kedua belah pihak harus seseorang yang balik, berakal dan mukallaf. Kemudian tidak boleh ada syarat tambahan yang memberikan manfaat kepada mukrid atau bisa disebut riba. Kemudian yang ketiga adalah objek pinjaman harus suci dan halal, tidak boleh dari barang-barang yang haram atau objek yang haram. Kemudian yang keempat adalah pengembalian dilakukan dengan harta yang sama jenis dan sifatnya misli atau semisal. Peminjam harus mampu bertindak secara hukum. Kemudian poin yang ketiga adalah larangan riba dalam pinjam-meminjaman. Larangan pinjam dalam qardh termasuk larangan muttafaq alaih di kalangan fuqaha hadis. Kullu fardin jarin manfaatu fahuwa riba. Semua pinjaman yang ada manfaatnya untuk si peminjam itu adalah riba. Kemudian lanjut pembahasan yang kedua, yaitu tentang wakalah. Wakalah ada limpahan kuasa, yaitu mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Contoh mudahnya adalah titip beli barang, kemudian mengurus administrasi, atau bank mengurus pembayaran impor. Wakalah itu mirip surat kuasa, tapi posisinya adalah akad syar'i yang menjadi dasar banyak layanan keuangan modern. Dasar hukumnya yang pertama adalah Al-Kahfi. Surat dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 19, yaitu para pemuda diutus untuk membeli makanan tatkala mereka itu terjebak dalam gua itu. Kemudian yang kedua adalah Quran surat Yusuf ayat 55. Nabi Yusuf itu meminta menjadi pengelola pemendaraan di Mesir pada saat itu. Kemudian kalau di dalam hadis itu Nabi SAW mengangkat Ali sebagai wakil haji. Kemudian dalam wakalah juga ada rukun dan juga syarat. Dalam wakalah juga ada rukun dan syarat. Rukun wakalah ada 4, yaitu yang pertama adalah muwakil, pemberi kuasa. Yang kedua adalah penerima kuasa. Yang ketiga adalah mengkulbi, objek perwakilan harus jelas, boleh diwakilkan dan tidak bertentangan dengan syariat untuk objek yang diwakilkan. Kemudian yang keempat adalah sighoh atau ijab kabul, dapat bentuk lisan, tulisan atau tindakan yang menunjukkan kerelaan. Kemudian syarat dari wakalah
itu objek perwakilan tidak boleh berupa ibadah, mahdah atau hak pribadi yang tidak dapat diwakilkan. Contohnya seperti talak, tumpah. Kalau ibadah itu seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Kemudian yang syarat yang kedua adalah wakil tidak boleh melampaui batas kuasa, yaitu orang yang menerima wakil itu tidak boleh bermudah-mudahan melebihi kuasanya dalam yang diberikan oleh si orang yang mewakilkan tadi. Kemudian yang ketiga, ujroh, jika diberikan ujroh atau pemberian atau upah jika ada, tapi harus ditentukan di awal atau mengikuti urf yang ma'ruf. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan kontemporer dalam wakalah. Ini ada banyak, tapi tingkatnya mana ya? Wakalah itu contoh simpelnya, misal wakalah dalam transfer uang. Mungkin Pak Trisno ingin mengirim uang ke orang tuanya di suatu tempat, tapi ia tidak bisa pergi ke bank, lalu ia meminta rekannya di Isa mungkin untuk mendapatkan uang itu. Itu adalah jenis atau contoh wakalah. Ini adalah wakalah dalam pembayaran. Jika Arif tidak diberi upah, maka wakalah itu termasuk kepada wakalah tabaruk atau wakalah tolong menolong. Jika diberi upah, maka wakalah itu adalah wakalah bil ujroh, wakalah yang diberi yang diberi upah seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang ketiga yaitu akad syirkah musyarakah, itu akan disampaikan oleh Ustadz Trisno. Pada Ustadz Trisno kami persilahkan. Ya, Anda persiapkan dulu ya. Kebetulan bawa penyertaan minggir dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para asatidz sekalian, pertama kita Zulkifli Abdullah Ta'ala dan teman-teman sekalian, mohon atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ya, pada kali ini kami diberi amanah untuk menyampaikan tentang akad wakalah. Maksudnya akad syirkah atau musyarakah. Secara bahasa, syirka berasal dari kata syaraka yang berarti bercampur atau berpadu. Secara istilah fikih, syirka adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang mencampurkan modal dan tenaga amal untuk tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan. Syirka termasuk akad muawadah yang mengandung unsur risk sharing dan profit and loss sharing, sehingga menjadi salah satu pilar utama ekonomi Islam yang berkeadilan. Menurut klasifikasi klasik yang diterima oleh mayoritas fuqaha, termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, serta majma' al-fiqh al-islami, syirka terbagi menjadi 4 macam utama. Yang pertama, syirka ainan, kemudian yang kedua syirka mufawadah, ketiga syirka abdan atau amal, dan keempat syirka wujuh atau diman. Syirka inan adalah bentuk
persekutuan yang paling umum dan paling banyak diterima oleh seluruh mazhab. Ciri utamanya, yang pertama, modal berasal dari semua mitra, tetapi tidak harus sama besar. Kedua, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai nisbah modal atau sesuai kesepakatan yang jelas sejak awal. Kemudian setiap mitra boleh bertindak sebagai pengelola atau mudabbir tanpa harus semua ikut mengelola. Kemudian tanggung jawab terbatas pada porsi modal masing-masing menurut sebagian fuqaha kontemporer. Adapun syirka inan menjadi dasar akad musyarakah dalam perbankan syariah modern. DSN MUI Fatwa nomor 08/2000 AAOIFI standar nomor 12. Kemudian syirka abdan. Syirka abdan adalah persekutuan tenaga atau keahlian tanpa adanya modal finansial. Sebagai contoh, dua tukang kayu misalnya sepakat bekerja sama menerima pesanan mebel, lalu keuntungan dibagi dua. Yang pertama, modalnya adalah tenaga dan keterampilan abdan. Kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kemudian kerugian berupa tenaga yang terbuang jika tidak ada hasil. Mazhab Maliki dan Hambali membolehkannya secara mutlak, sedangkan mazhab Syafi'i mensyaratkan adanya jaminan kerja agar tidak terjadi gharar berlebihan. Kemudian syirka mufawadah adalah bentuk persekutuan paling sempurna dan setara syaratnya sangat ketat. Ya. Yang pertama, modalnya harus sama besar dari semua mitra. Kemudian tanggung jawab, wewenang dan hak keuntungan harus sama. Kemudian setiap mitra bertindak sebagai wakil dan damin bagi mitra lainnya. Karena syaratnya yang berat, mazhab Hanafi membolehkannya secara mutlak, sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali membatasi atau bahkan tidak mengakuinya sebagai bentuk yang berdiri sendiri di era modern karena sulit untuk dipenuhi. Saat ini hampir tidak digunakan dalam praktik keuangan syariah kontemporer. Kemudian syirka dalam lembaga keuangan syariah. Dalam sistem perbankan dan keuangan syariah modern, akad syirka dipresentasikan dalam bentuk musyarakah dan dua varian utama. Yang pertama, musyarakah mudharibah, permanen musyarakah, kerjasama tetap hingga proyek selesai, digunakan pada pembiayaan proyek infrastruktur, agribisnis, dan industri. Kemudian yang kedua, musyarakah mutanaqisah. Bentuk paling populer, ya ini adalah bentuk paling populer untuk pembiayaan kepemilikan rumah, KPR syariah. Mekanismenya seperti ini. Bank dan nasabah memiliki aset bersama. Misalnya bank 80%, nasabah 20%. Ya. Jadi statusnya nasabah menyewa bagian bank atau yang diistilahkan dengan ijarah, sekaligus secara bertahap membeli porsi bank hingga 100% kepemilikan berpindah ke nasabah. Mungkin sebagai contoh kecil, misalnya ketika harga rumah misalnya 500 juta, si nasabah memiliki uang 100 juta dan pihak bank memiliki uang 400 juta. Lalu kemudian dibelilah rumah tersebut, kemudian status daripada nasabah ini ketika menempati rumah itu, dia statusnya menyewa rumah itu ke pihak bank dan sambil membayar sedikit demi sedikit hingga melunasi dan menjadi 100% kepemilikan si nasabah tersebut. Ini dasar hukumnya dari fatwa DSN MUI
Kemudian adapun keunggulan musyarakah mutanaqisah dibanding KPR konvensional adalah tidak adanya riba. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, sistem musyarakah mutanaqisah ini itu lebih mendingan karena dia tidak ada unsur ribanya. Ini menurut DSN MUI. Kemudian pemilikan real sejak awal serta pembagian risiko yang adil. Dan status yang perlu kita pahami juga ketika membeli rumah tersebut itu status kepemilikannya 2 orang. Ya, status kepemilikannya 2 orang, tidak hanya pihak bank yang status kepemilikan sementara nasabah yang penuh dari setiap risiko. Kemudian pemilikan real sejak awal serta pembagian risiko yang adil. Nah, ini yang kami maksud. Hingga tahun 2025, lebih dari 65% pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah Indonesia menggunakan akad ini. Ini sesuai laporan OJK 2025. Dengan demikian, meskipun bentuk-bentuk klasik syirkah tetap menjadi rujukan teoritis, penerapan kontemporer lebih mengarah pada syirkah, inan, dan yang fleksibel, dan musyarakah mutanaqisah yang inovatif, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip maqasid al-syariah. Ya, demikian yang dapat kami kembalikan kepada MC. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke pembahasan terakhir, yaitu akad mudharabah. Yang akan dijelaskan oleh Ustadz Ramadhani. Kepada Ustadz Ramadhani dipersilakan. Jazakallah khair Ustadz waktunya. Barakallahu fikum. Izin menyampaikan materi pada pagi hari ini. Para asatidzah mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, murah rezeki abang asatidzah. Ya. Yang terakhir di bab keempat, mudharabah. Pengertian mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola usaha mudharrib, di mana keuntungan dibagi suatu kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Dasar hukum mudharabah dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan ijma ulama. Praktik ini juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW saat bermitra dengan Khadijah. Rukun dan syarat terdiri dari 5 rukun: pemilik modal, pengelola modal, akad, dan keuntungan. Syaratnya mencakup kejelasan modal, kesepakatan nisbah keuntungan, serta kejujuran dan tanggung jawab kedua belah pihak. Hak dan kewajiban: pemilik modal menyediakan dana menerima keuntungan dan menanggung kerugian usaha. Pengelola menjelaskan usaha secara amanah, tidak menyalahgunakan dana, dan menanggung kerugian jika lalai. Pembagian keuntungan dan kerugian: keuntungan dibagi suatu nisbah yang disepakati, dan kerugian ditanggung pemilik modal kecuali karena kesalahan pengelola. Penerapan modal mudharabah digunakan dalam produk bank syariah, tabungan dan deposito, pembiayaan UMKM, koperasi syariah dan BMT, investasi startup berbasis syariah. Penutup, mudharabah adalah solusi keuangan syariah yang adil dan produktif. Untuk berhasilan perlu transparansi dalam akad dan peningkatan literasi ekonomi syariat di masyarakat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Kami kembalikan kepada MC. Barakallahu fik. Terima kasih atas penjelasannya Ustadz Trisno dan juga Ustadz Ramadhani. Kita sekarang ke kesimpulan. 4 akad utama, yaitu qard, wakalah, syirkah, musyarakah, dan mudharabah sudah terbukti sangat berguna sejak zaman Rasulullah SAW sampai sekarang di tahun 2005, bukan di era bank digital sekalipun. Qard, terutama qard hasan, adalah pinjaman murni tanpa bunga, bentuk tolong-menolong paling mulia. Wakalah adalah perwakilan atau kuasa, jadi kita bisa menitipkan urusan ke orang lain dengan bayaran yang wajar.
syirkah dan mudharabah adalah kerjasama bisnis di mana untung dan rugi dibagi bersama secara adil, bukan bunga tetap seperti bank biasa. Keempat akad ini saling melengkapi. Bank syariah sering menggabungkannya sehingga lahir banyak produk keren seperti KPR syariah, deposito bagi hasil talangan haji. Di tahun 2025, lebih dari 70% produk bank syariah dan fintech syariah memakai salah satu kombinasi dari 4 akad ini. Hasilnya, sistem syariah terbukti lebih kuat dan lebih tahan krisis karena semua transaksi punya aset nyata di belakangnya, bukan utang semata. Risiko dibagi bersama, bukan dipikul nasabah sendirian. Angka kredit macet pada produk syirkah dan mudharabah jauh lebih rendah daripada kredit biasa. Jadi Islam tidak hanya memberi cara yang halal, tapi juga cara yang lebih adil, lebih aman, dan lebih berkah untuk mengelola uang. Jika kita memahami dan mempraktikkan akad-akad ini, ekonomi umat bisa jauh lebih sehat dan penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab. Inilah presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan atau masukan, kami persilahkan. Ya, petugas yang mendiskusikan ini siapa dari kelompok mana? Kelompok 2, Ustaz. Kelompok 2 ya. Iya, silakan. Ada siapa aja nih? Kelompok 2. Kita panggil Ustadz Ariyansyah, Ustadz Trinto, Ustadz Yusuf. Nah, tafadhalu. Baik, mungkin saya dari kelompok 2, Rinto, ingin memberikan komentar terhadap makalah yang disajikan. Bismillah. Jadi mungkin yang menjadi perhatian saya terkait format penulisan ya. Saya melihat kalau dari sisi isi saya rasa sudah cukup komprehensif, lengkap. Hanya saja dari sisi penulisan ini mungkin ada sedikit masukan dari saya, yaitu tentang penulisan antara bab dengan subbab ya. Di sini agak sedikit rancu menurut saya, yaitu ketika di bab 1 itu di subbab yang paling atas di bawah bab itu menggunakan penomoran 1.1, tapi di bab 2 kok langsung dia pakai ABC ya di bawahnya bab. Mestinya kalau mau konsisten pakai 1.1, 1.2 dan sebagainya, maka yang di subbab qard dan hutang piutang itu dia mestinya yang menjadi 2.1, kemudian yang di bawahnya yang pengertian qard itu baru subbab lagi, sub-subbabnya di qard itu. Atau mungkin kalau mau seperti yang diarahkan dosen di awal perkuliahan dulu, di bawah bab itu hendaknya memakai subbabnya A, B, C, baru kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini ada sedikit tidak konsisten di penulisan bab dan subbab. Kemudian juga dalam penulisan transliterasi ya, di sini juga masih tercampur antara transliterasi dengan yang bentuk baku. Jadi ada, misalnya saya lihat ada mudharabah yang pakai DH, kemudian ada yang mudharabah yang pakai D dicoret di atasnya, itu masih tercampur. Jadi mungkin untuk yang kedepannya Mas bisa lebih teliti lagi agar penulisannya konsisten. Kemudian untuk spasi juga ini untuk makalah
terlalu sempit ya. Kalau tidak salah di panduan penulisan makalah itu untuk makalah seperti ini itu spasinya 2. Mungkin itu dari saya masukan dan kritik atas makalah yang ditulis. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sadrita. Dari kelompok 2 mungkin yang lain. Dari Ustadz Aryansyah dengan Ustadz Yusuf ada nggak yang hadir? Ada Ustaz. Silakan boleh bertanya atau memberikan masukan. Nah, mungkin untuk masukan dari Ana, mungkin di bagian tabelnya ya. Mungkin di tabelnya itu kalau bisa dibuat lebih rapi agar ketika dibaca itu lebih enak dibacanya dan mudah dipahami. Sama di bagian judulnya itu kan di bab 3, misalnya di bab 3 pembandingan dan hubungan antara akad. Jadi setelah bab 3 terus di enter, jadi judulnya itu di bawahnya bab 3 biar lebih rapi dilihatnya. Mungkin cuma itu saja dari anak saya. Terus Ustadz Aryansyah ada? Ada satu pertanyaan. Monggo. Baik, Ustaz. Jangan masih belum paham Ustaz, dari apa fungsi utama akad wakalah dan dalam situasi apa akad ini biasanya digunakan. Gimana pertanyaannya? Apa fungsi utama Akad wakalah dan dalam situasi apa akad ini biasanya digunakan. Baik. Silakan pemakalah. Sebentar Ustaz. Sambil menunggu jawaban atau respon dari pemakalah. Ini saya ingin bertanya dulu nih. Yang pemakalah ya, Ustadz Isa Abdurrahman, apa perannya dalam penulisan makalah? Dan anak ini memberikan materi, kemudian MC tadi sekaligus menjelaskan materi, sama bantu-bantu ngecek-ngecek makalah Ustaz. Oke. Oke, terus ini yang Ana tanyakan perannya dalam penulisan ya, bukan presentasi, karena presentasi kan sudah tak catat juga. Yang kedua, Ustadz Trisno, apa perannya dalam penulisan makalah? Oh ya, Ana kerjain poin ke ini. Kemarin kan pertama Ana yang bagi Ustaz. Ana bagi ini untuk per poinnya. Karena kami sempat bingung pembagiannya, jadi saya bagi menjadi 4 bagian. Dan Ana gilirannya poin yang ketiga Ustaz. Kalau nggak salah
musyarakah. Kemudian anak juga berperan ini Ustaz, yang editor Ustaz. Anak kerja yang rapikan semua, ada yang susun materi. Oke. Berarti Ustadz yang pertama tadi bukan editor ya? Pemateri, penulis mencari materi saja. Jadi yang finishnya ke antum ya, Ustadz Trisno? Nah Ustaz, ya ini lambat kemarin Ustaz, karena sudah selesai dari kemarin. Insya kami ingin share, cuman masih ada kekurangan, tidak setelah kami cek. Ustadz Isa juga sempat cek, dikasih masukan, akhirnya kami perbaiki lagi. Namun terkendala ini Ustaz, karena kami juga kerja, kebetulan laptop hanya satu dan dipakai juga istri, jadi kami nggak bisa kerja pada saat ini Ustaz. Tetap kerja. Iya, terus yang ketiga, siapa namanya? Ketiga, Ustadz Anton. Apa perannya dalam penulisan, bukan presentasi? Apa tidak menulis makalah? Ustaz Anton ini Beliau mengirim Ustaz, beliau mengirim materi poin 100 Ustaz. Apa itu? Materi proses apa? yang piutang Ustaz. Utang piutang. Nah, Oke. Oke, yang terakhir tadi siapa? Ustaz Ramadhani ya? Nah, Ustaz. Ramadhani. Nah, apa perannya dalam penulisan makalah? Memberikan materi pada bab insya mudorobah bab terakhir. Mubah. Oke. Barakallahu fikum. Mencatat. Oke, tinggal 30 menit lagi. Ya sudah cukup banyak ya masukan dari asatidah, mungkin dari Ana juga udah cukup ya, sudah diwakili oleh asatidah yang lain. Kemudian silakan untuk merespon pertanyaan dulu, tidak usah lama-lama ya, biar kita nanti diskusi terkait dengan presentasi dan juga yang lainnya, ada yang keliru atau yang salah atau yang kurang ya kita perbaiki sebelum ujian, karena penting sekali ya. Silakan direspon terkait dengan pertanyaan tadi, adalah apa fungsi utama akad wakalah dan dalam situasi apa akad wakaf ini bisa diterapkan gitu ya. Silakan. Siapa yang merespon? ada Ustaz Isabur Rahman Ustaz. Iya, silakan. Oke, tadi pertanyaannya adalah fungsi akad wakalah dan juga dalam situasi apa kita itu menggunakan akad wakalah. Fungsi dari akad wakalah itu sebenarnya adalah melimpahkan wewenang atau tugas kita kepada orang lain, baik itu dalam pekerjaan atau mungkin tindakan hukum, kepada orang yang lebih mampu atau orang yang lebih mumpuni atau ahlinya seperti itu. Mungkin karena kita tidak bisa membeli ini ke satu tempat, akhirnya kita mewakilkan kepada orang lain. Mungkin karena kita tidak bisa pada tindakan hukum, suatu tindakan hukum, kita akhirnya mewakilkan kepada mungkin pengacara dan sebagainya. Fungsi utama dari akad wakalah itu adalah mempermudah transaksi ketika seorang tidak bisa melakukan sendiri. Kemudian yang kedua, menghemat waktu dan biaya, mungkin karena tugas kita yang banyak dan sebagainya. Karena tugas menghemat waktu dan biaya karena tugas dialihkan kepada wakil tadi. Kemudian yang ketiga, itu menghindari kerumitan hukum, terutama dalam transaksi yang membutuhkan keahlian. Jadi kalau kita tidak ahli dalam itu, kita bisa wakilkan kepada orang untuk menghindari kerumitan
karena kita tidak paham tadi. Kemudian yang keempat adalah memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai syariah karena wakil bertindak sebagai kuasa. Kemudian dalam situasi apa sih kita itu menggunakan akad wakalah? Akad wakalah itu digunakan ketika seorang itu pertama tidak mampu, kemudian kedua tidak hadir, ketiga tidak ahli, dan keempat itu bisa dalam situasi kita itu tidak sempat. Contohnya seperti titip beli barang, atau kita bisa sebut di zaman sekarang itu adalah just tip. Karena kita mungkin ya, kita punya teman dari kita sekarang di Jogja, kemudian kita punya teman di Madiun, kita mau beli pecel Madiun gitu, karena kita tidak mampu untuk ke sana, karena teman kita mau ke Jogja, akhirnya kita pakai jasa titip mewakilkan pembelian dari teman kita yang di Madiun. Seperti itu contoh simpelnya. Mungkin seperti itu Ustadz penyampaian dari kami. Baik, sudah ini ya, penanya sudah bisa kami, insyaallah. Salah berarti itu berikan perwakilan atau delegasian saya. Barakallahu fikum Ustaz. Syukron atas responnya. Ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan atau merespon atau memberikan jawaban dari pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke berikutnya sebelum waktu berakhir. Jadi tadi masukan-masukan tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan tadi itu dicatat ya, kemudian dievaluasi dan direvisi makalahnya yang nantinya akan diupload sebelum UAS. Kemudian untuk terkait dengan satu pemateri hari ini, Ustadz Anton, beliau izin atau hadir sekarang? Beliau itu hadir. Ada hadir ya? Mana coba Ustadz Anton? Kalau hadir, Ustaz, untuk Ustadz Anto itu beliau karena HP beliau itu bermasalah, jadi kadang aktif, kadang enggak, kadang mati sendiri Ustaz. Tapi beliau berusaha untuk ini hadir Ustaz, seperti itu. Enggak, saya panggil dulu namanya. Kalau memang hadir ya kita katakan hadir, tapi kalau enggak hadir kita katakan enggak hadir. Dalam perkuliahan enggak ada antara hadir dan tidak hadir itu dalam satu bisa bisa dilakukan dalam satu waktu. Kalau hadir ya hadir, kalau tidak hadir gitu, atau izin. Nah, kalau hadir harusnya minimal bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, minimal bisa menanggapi sekali gitu. Nah, kalau tidak bisa menanggapi sama sekali, artinya dia tidak hadir seperti itu. Untuk di Zoom sendiri ada atau tidak? Ininya, akunnya. Ada nggak Ustadz Anton? Ada ya? Nah, kalau hadir ini ada ya di anunya, apa namanya? Di Zoom ada set akunnya ada. Ya, di Zoom kan ada. Artinya itu kan HP-nya nggak mati kalau ada. Kalau ada bisa menanggapi. Oke, kalau memang tidak bisa menanggapi ya kita kasih izin. Tidak kita kasih hadir, artinya di presensinya. Kemudian
untuk teman-teman untuk kedepannya kalau masih dengan anak, misalnya kalau dalam ketika perkuliahan itu misalnya antum nggak bisa presentasi nih atau apalah perannya. Nah, misalnya kalau nggak bisa presentasi jadi editor atau jadi apa gitu ya. Jadi adanya ketika presentasi. Kalau memang tidak bisa presentasi seperti itu. Atau yang merespon atau yang menjadi MC. Seperti itu. Biar apa nanti ada nilainya. Kalau tidak berperan sama sekali ya kasihan mahasiswanya nanti nilainya kurang. Oke, seperti itu. Misalnya kalau memang izin ya izin aja. Seperti itu kalau di bersama anak ya. Harus jelas perannya apa atau tidak, hadir atau tidak. Baik, barakallahu fikum. Selanjutnya silakan diisi sesuai dengan masukan. Sekarang kita ingin konfirmasi nih, ingin beri waktu kepada mahasiswa, silakan masing-masing cek ini ya, cek presensinya. Dan jika adakah, silakan disampaikan sekarang. Kapan Ustaz izin kalau di rumah sih Ustaz? Tidak. Silakan. Atas nama